Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amala Rizky dari absen 5, kelas 11 IPA 6. Kali ini saya akan melakukan praktikum atau uji coba untuk mengetahui larutan asam dan basa dengan menggunakan 5 indikator alami. 5 indikator alami yang saya gunakan, yang pertama ada larutan ekstrak wortel, yang kedua ada larutan ekstrak kol ungu atau kubis ungu, yang ketiga ada larutan ekstrak buah naga, yang keempat ada larutan ekstrak pandan, dan yang kelima ada larutan dari kunyit. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menggunakan larutan kunyit. Siapkan 2 buah kantong teh yang ampasnya sudah dikeluarkan. Kemudian masukkan 1 kantong teh ke dalam larutan ekstrak kunyit. Kemudian masukkan kantong teh tersebut ke dalam gelas yang berisi larutan cuka. Lanjut ke kantong teh yang kedua, sama seperti langkah sebelumnya, masukkan ke dalam larutan ekstrak kunyit, kemudian masukkan ke dalam larutan gelas yang berisi air sabun. Dapat kita lihat di sini, untuk gelas yang berisi larutan cuka warnanya lebih terang. Sedangkan gelas yang berisi air sabun warnanya lebih keruh atau lebih dominan ke kuning pudar. Lanjut ke percobaan kedua, kita siapkan terlebih dahulu larutan cuka dan larutan air sabunnya. Pada percobaan kedua ini, kita akan menggunakan ekstrak dari buah naga. Langkah yang pertama, masukkan kantong teh ke dalam gelas yang berisi ekstrak buah naga. Kemudian, masukkan ke dalam gelas yang berisi larutan cuka. Masukkan kantong teh yang kedua ke dalam larutan ekstrak buah naga, kemudian masukkan ke dalam gelas yang berisi larutan air sabun. Dapat kita lihat pada gelas yang berisi larutan cuka warnanya lebih terang, sedangkan gelas yang berisi air sabun warnanya lebih tua. Lanjut ke percobaan ketiga, yang pertama siapkan dulu larutan cuka dengan larutan air sabunnya. Pada percobaan ketiga ini, kita menggunakan larutan ekstrak dari daun pandan. Langkah yang pertama, masukkan kantong teh yang pertama ke dalam larutan ekstrak daun pandan. Kemudian masukkan ke dalam gelas yang berisi larutan air cuka. Lanjut pada kantong teh yang kedua, masukkan ke dalam larutan pandan, kemudian masukkan ke dalam larutan gelas yang berisi air sabun tadi. Dapat kita lihat perbedaan warnanya, pada larutan cuka warnanya lebih terang, sedangkan pada larutan air sabun warnanya lebih pudar. Lanjut ke percobaan yang keempat, kita menggunakan dari ekstrak kol ungu. Jangan lupa siapkan untuk larutan cuka dengan larutan air sabunnya. Tahapnya, masukkan kantong teh ke dalam larutan ekstrak kol ungu, kemudian celupkan ke dalam larutan cuka. Lanjut ke kantong teh yang kedua, sama seperti yang sebelumnya, masukkan dulu ke dalam larutan ekstrak kol ungu, kemudian masukkan ke dalam gelas yang berisi larutan air sabun.
Dapat kita lihat di sini perbedaan warnanya. Pada gelas yang berisi larutan cuka, warna kol ungu tadi menjadi warna pink, sedangkan pada larutan sabun warnanya menjadi warna biru. Lanjut ke percobaan yang kelima atau yang terakhir, kita menggunakan larutan dari ekstrak wortel. Sama seperti tahap-tahap yang sebelumnya, siapkan terlebih dahulu larutan cuka dengan larutan air sabunnya. Langkah yang pertama, celupkan kantong teh yang pertama ke dalam larutan ekstrak wortel. Kemudian, masukkan ke dalam gelas yang berisi larutan cuka. Lalu, untuk kantong teh yang kedua, sama, masukkan ke dalam larutan ekstrak wortel, kemudian masukkan ke dalam gelas yang berisi larutan air sabun tadi. Dan dapat kita lihat perbedaan warnanya di sini. Pada larutan gelas yang berisi cuka, warnanya